Shalom untuk para mahasiswa yang saya banggakan dan juga para pemirsa terkasih yang saya banggakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus Kristus sama pentingnya dengan ketuhanannya. Sebab kalau Tuhan Yesus bukan sungguh-sungguh manusia, tentu ia tidak dapat menjadi korban bagi dosa manusia. Yang menjadi korban harus benar-benar seorang manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Dalam Yesus Kristus kita melihat kemanusiaan yang sejati dan kemanusiaan yang sempurna, yaitu kesempurnaan di luar ketuhanannya. Tuhan Yesus mengenakan sifat manusia sama seperti kita, dan ia bertumbuh secara jasmani dan bertambah-tambah dalam pengetahuan sama seperti kita manusia, akan tetapi ia tidak berdosa. Jadi kemajuan di dalam dia tidak dihalangi oleh dosa yang diwariskan kepadanya atau dosa yang diperbuatnya. Oleh sebab itu, ia disebut anak manusia yang sempurna, yaitu seorang manusia yang sempurna. Nah, seringkali kita melihat perdebatan di mana-mana mengenai kemanusiaan Tuhan Yesus ini. Perdebatan pada abad pertama sampai dengan abad kelima dalam doktrin kekristenan lebih banyak berkisar masalah pengenalan terhadap pribadi Yesus Kristus yang berinkarnasi. Hampir semua perdebatan mengangkat topik ini dengan mempertanyakan siapakah Yesus Kristus itu. Dari berbagai perdebatan dan diskusi itu muncul berbagai golongan yang mencoba mengusulkan hasil diskusi mereka dengan memperkenalkan siapakah sebenarnya pribadi Kristus itu. Namun sayang sekali ada beberapa golongan yang keliru dalam pengenalan ini karena sebagian hanya menekankan pada kemanusiaan Kristus saja dan mengabaikan keilahiannya. Sedangkan sebagian lagi hanya menekankan soal keilahiannya saja. Walaupun sebetulnya harus diperkenalkan juga kemanusiaannya. Keilahiannya pun tidak diperkenalkan secara lengkap atau secara utuh ya. Secara historis, doktrin inkarnasi ini telah ditangani oleh beberapa gereja dengan hati-hati dan cermat agar terhindar dari kecerobohan dan kesesatan. Bapak Gereja Athanasius melakukan pembelaan iman sesuai dengan ajaran Alkitab dan melahirkan beberapa konsili bapak-bapak gereja, antara lain konsili Nisea tahun 325 Masehi menekankan bahwa pribadi Kristus Yesus adalah Allah yang total dan manusia yang total. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi mengulangi penegasan konsili Nisea yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu konsili Chalcedon tahun 451 Masehi selanjutnya merumuskan hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus sebagai berikut. Bahwa Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadinya. Hubungan antara dua natur ini adalah tidak bercampur, tidak berubah, dan tidak berbagi dan tidak terpisah. Inkarnasi, Kristus mengambil rupa manusia. Kata inkarnasi merupakan istilah teologi yang berasal dari bahasa Latin in, yang artinya di dalam, dan carn yang artinya daging. Jadi kata inkarnasi secara harafiah berarti di dalam daging. Ya, meskipun kata inkarnasi tersebut tidak terdapat di dalam Alkitab, namun komponen kata tersebut dalam dan daging ada di dalam Alkitab. Misalnya gagasan dan konsep inkarnasi Yesus muncul dalam Yohanes 1 ayat 14 dan Roma 8 ayat 3. Frase menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah frase Yunani sarx egeneto yang secara harafiah berarti menjadi daging. Kata sarx yang diterjemahkan manusia dalam ayat tersebut sebenarnya harafiah berarti daging. Maksud dari ayat ini ialah bahwa pribadi kedua Trinitas yaitu Logos mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri. Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya sendiri dalam daging dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman dan dosa di dalam daging. Roma 8 ayat 3.
Dalam teologi Kristen, yang dimaksud dengan inkarnasi adalah bahwa pribadi kedua Allah Trinitas itu mengambil bentuk dan rupa manusia bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, inkarnasi adalah tindakan di mana putra Allah yang kekal mengambil bagi dirinya natur tambahan, yaitu natur manusia melalui kelahiran dari seorang perawan. Kristus tidak memiliki kemanusiaan sampai saat kelahirannya melalui perawan Maria. Untuk inkarnasi diperlukan pribadi yang mula-mula berada dalam wujud tanpa tubuh, lalu pribadi itu kemudian mengenakan tubuh kedagingan. Tepat seperti itulah yang di dalam keilahiannya, Kristus sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan, dan ia ada dalam kekekalan bersama Bapa. Dalam kemanusiaannya, Kristus ada dan dilahirkan dari rahim perawan Maria melalui inkarnasi. Kristus menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Perbedaan kedua, sifat tersebut tidak berkurang ketika dipersatukan, dan keistimewaan kedua sifat itu tetap terpelihara meskipun disatukan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak terbagi menjadi dua pribadi. Ia adalah satu pribadi, yaitu anak Allah. Karena itu sejak inkarnasi, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sebab ia telah memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia yang menyatu dalam pribadinya yang tunggal.